Dan semua yang kujelaskan itu tata cara agar bencana tuh dikit, musibah tuh bila perlu hilang. Kalaupun harus, kan ada bahasa ditetapkan Allah kan. Walaupun itu tetap terjadi, paling tidak meminimalisir kalau kita ingat Tuhan. Kan gitu. Sudah ada contoh bagi Islam ya. Nabi Muhammad, karena apa sih? Karena berakhlak. Itu aja. Akhlak yang baik. Nah, kita tidak berakhlak baik. Akhlak jahat kita. Kita yang butuh Allah tuh. Kita yang butuh Tuhan. Nah ini kan sudah carut marut. Kayak musibah kemarin kecelakaan itu. Itu kan nyawa. Bukan hal yang main-main. Musibah di mana-mana. Kita ini kan niat sembarangan, ngomong sembarangan, tingkah laku sembarangan, semena-mena sudah. Sudah ingkar dan kufur kita. Jauh dari kata bersyukur. Jauh. Mungkin itu aja yang bisa ku sampaikan. Karena kalau mau tidak ku kembang-kembangkan ya dikit, karena kita lupa Tuhan, akhirnya kita tidak berakhlak. Karena kita tidak berakhlak, akhirnya kita semena-mena. Lalai dan segala macam itu. Tidak pada tempatnya. Akhirnya banyaklah bencana dan musibah. Kan pendek sebenarnya. Untuk apa kita ke pengajian? Untuk berakhlak baik. Untuk menjadi hamba yang berakhlak baik. Untuk apa kita sholat? Di samping mengakui bahwa ada yang menciptakan di muka bumi ini. Yang kedua, agar kita menjadi manusia yang berakhlak baik. Untuk apa kita berzikir? Untuk menjadi hambanya yang berakhlak baik. Untuk apa kita sedekah? Biar kita menjadi hambanya yang berakhlak baik. Untuk apa kita berpuasa? Biar kita menjadi hambanya yang berakhlak baik. Itu tujuan ibadah tuh. Biar menjadi hambanya yang berakhlak baik. Titik. Ketika berakhlak baik, barulah nanti dituntun, dibimbing, dilindungi, diberi kesehatan, dipanjangkan umur, diberi rezeki. Dan berakhlak baik aja berat. Kalau engkau memang mengakui adanya aku, kata Allah, tentunya engkau akan tahu diri. Itu. Itu yang dimaksud bersaksi.
Bukan hanya mengucapkan, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oleh sebab itulah, karena aku sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mulai detik ini sampai nanti kelak aku dipanggil oleh Yang Maha Menciptakan, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-Mu yang berakhlak baik. Itu. Kalau di Islam tuh syahadat tuh. Karena aku sudah bersaksi. Oleh sebab itulah aku akan jalankan ibadah yang namanya sholat. Untuk menjadi hamba yang berakhlak baik. Aku akan jalankan yang namanya puasa. Untuk menjadi hamba yang berakhlak baik. Aku akan jalankan yang namanya sedekah. Itu rukun Islam kan. Aku akan pergi ke Mekah. Menjalankan ibadah haji untuk mengingat bahwa hamba-Mu yang Engkau utus pertama kali. Dan itu nabiku. Biar aku menjadi umatnya yang berakhlak baik. Itu aja. Kalau tidak berakhlak baik, mulailah bencana banyak, musibah banyak, yang sakit hati banyak, yang ribut banyak, saling menyakiti banyak, tidak saling menghargai banyak. Kalau benar-benar baik, menjelaskannya tuh enak. Kenapa berbelit-belit? Karena yang jelaskan pun tidak baik. Itu aja. Jadi mulai malam ini dan seterusnya, semoga kita menjadi hamba yang berakhlak baik. Amin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Amin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tahu diri, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang saling menjaga, yang saling melindungi, yang bertanggung jawab, yang tulus, yang ikhlas. Dan kita berusaha. Tidak akan pernah pintar, kata Allah, kalau tidak kupintarkan. Tapi tugasnya kita berusaha, belajar. Tidak akan pernah beriman kalau tidak kuimankan. Tugasnya kita mencari keimanan itu. Tidak akan pernah mengerti kalau tidak ku mengertikan, kata Allah. Tugasnya kita mencari pengertian itu. Maka ingatlah kepada Tuhanmu dimanapun dirimu berada dan kapanpun. Sehingga kita menjadi hambanya yang rahmatan lil alamin tiap diri kita. Dengan kita menjadi hambanya yang rahmatan lil alamin, mudah-mudahan yang namanya bencana sedikit, yang namanya musibah sedikit. Kalau sudah tahu dirimu tempatnya lalai, kalau sudah tahu dirimu tempatnya salah dan dosa, maka berlindunglah, maka ingatlah, maka minta tuntunlah. Semoga dari sini ke depan yang namanya musibah sedikit. Amin. Semoga dari sini ke depan yang namanya bencana sedikit. Sehingga tidak ada lagi yang tersakiti. Ya. Tidak ada lagi yang dirugikan. Pokoknya marilah kita sama-sama ingat Tuhan agar kita sadar bahwa alam semesta beserta isinya ini ada yang menciptakannya. Dan suatu saat kelak kita diminta pertanggungjawabannya
oleh Yang Maha Menciptakan. Semoga kita menjadi hamba Tuhan yang seharusnya, yang diharapkan. Itu aja. Mohon maaf lahir batin atas seluruh penjelasan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke. Itu aja. Oke. Oke. Oh, terjawab sudah. Pertanyaan dari judul kita malam ini, sebab terjadinya bencana sebenarnya sedikit aja, Sedikit. hanya sedikit. Oke, suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye.